Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat, dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar, dan tentunya dari satu pulau ke pulau yang lain memerlukan sebuah penyatuan, dan salah satu penyatuan tersebut adalah dengan membangun jembatan. Kalau kita berbicara tentang jembatan ya, di Indonesia sangat banyak ya, ada jembatan Ampera, kemudian ada jembatan Suramadu yang sangat terkenal itu. Nah, jembatan yang disebutkan terakhir tadi adalah jembatan yang sangat dibangga-banggakan oleh orang Indonesia. Karena jembatan ini adalah jembatan terpanjang di Indonesia. Dulu jembatan ini sempat menjadi jembatan yang terpanjang di Asia Tenggara sebelum jembatan Temburong di Brunei dibangun. Tetapi setelah jembatan Temburong dibangun yang ada di Brunei, maka jembatan ini ya yang dikatakan adalah jembatan Suramadu diambil dari Surabaya Madura menjadi jembatan terpanjang di Indonesia saja. Tetapi dampak dari pembangunan Suramadu itu sebetulnya sangat diharapkan oleh masyarakat Madura. Karena masyarakat Madura kalau dikomparasikan dengan kota metropolitan Surabaya itu sangat jauh sekali ketimpangannya, terutama dalam segi sumber daya manusia, baik itu perekonomian, pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat beberapa momen atau beberapa kejadian yang terjadi di Suramadu dalam beberapa bulan terakhir ini, tentu sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena Suramadu saat ini sudah menjadi jembatan seperti jembatan hantu, tidak terawat, kemudian banyak sekali pembegalan, banyak sekali kecelakaan, orang bunuh diri, dan lain sebagainya. Dulu Suramadu itu berbayar, tetapi karena memang waktu itu ada kebijakan dari mantan presiden kita Pak Jokowi, akhirnya gratis, yang konon adalah hadiah untuk rakyat Madura. Tetapi dampak dari gratis tersebut malah menjadi seperti ini. Apakah Suramadu itu seharusnya berbayar lagi atau dibiarkan seperti ini? Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Kita pergi ke jembatan Suramadu, putar dulu intronya. Jembatan Suramadu merupakan jembatan nasional yang menghubungkan Pulau Pulau Madura yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan daerah Surabaya. Jembatan ini dibangun dari tahun 2003, waktu itu di era Presiden Megawati, dan diresmikan tahun 2009 oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembangunan jembatan ini bukan main ya, hampir 7 triliun, kalau tidak salah 6, sekian triliun dari dana APBN pada waktu itu. Dan jembatan ini memiliki lebar 30 meter, kemudian panjang sekitar 5, sekian kilometer, menjadikan jembatan ini menjadi jembatan yang sangat ikonik ya, kebanggaan masyarakat Jawa Timur, kebanggaan masyarakat Madura, kebanggaan Surabaya, sekaligus kebanggaan Indonesia. Suramadu adalah jembatan yang kokoh, yang konon bisa bertahan 100 tahun. Di mana jembatan ini memang didesain sangat kokoh, dan tentunya jembatan ini dulunya adalah jembatan yang sangat panjang dan terpanjang di Asia Tenggara sebelum jembatan Temburong di Brunei Darussalam. Kemudian pembangunan jembatan Suramadu yaitu diharapkan mampu untuk membuat masyarakat Madura menjadi masyarakat yang maju ya, lebih maju dalam segala hal, terutama di sumber daya manusia, karena memang pembangunan di area Madura pada umumnya itu memang sangat tertinggal jika dibandingkan dengan Surabaya. Kita lihat saja beberapa data bahwa beberapa kabupaten di Madura, terutama di Bangkalan dan Sampang, itu masih masuk kategori kabupaten yang tertinggal di Jawa Timur. Walaupun Suramadu sudah diresmikan 2009 silam, dan saat ini Suramadu sudah menjadi jembatan yang ya dalam tanda kutip biasa-biasa saja karena memang minim perawatan, dampak dari gratisnya itu. Ya saat ini kedua kabupaten yang disebutkan tadi yaitu Bangkalan dan juga Sampang itu belum
cukup signifikan ya. Artinya dampak dari pembangunan atau keberadaan Suramadu belum bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat Madura. Ya mungkin hanya sebatas membantu mobilitas saja. Kalau dulu ketika sebelum ada Suramadu ingin menyeberang ke Surabaya atau Surabaya nyeberang ke Madura itu masih menggunakan transportasi laut, yaitu kapal feri. Tetapi dengan adanya jembatan Suramadu bisa dilalui hanya dalam beberapa menit. Ya dulu jembatan Suramadu itu berbayar gitu kan. Tarif motor, tarif mobil, tarif truk itu berbayar karena masuk tol dulu. Tapi seiring dengan kebijakan gitu ya, karena mungkin pada waktu itu ada hadiah dari mantan Presiden Pak Jokowi kita, itu Suramadu gratis gitu. Ya memang itu merupakan hal yang patut diapresiasi ya, karena memang Suramadu ini kan adalah untuk dua area ya, area Madura yaitu di Bangkalan dan juga area Surabaya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kenapa jembatan Suramadu ini menjadi jembatan yang ya saat ini dalam tanda kutip ya, menjadi jembatan hantu, jembatan angker. Beberapa tahun belakangan ya, jembatan Suramadu itu walaupun saya bukan berasal dari Madura, saya juga bukan pengamat publik, tetapi beberapa berita yang beredar bahwa jembatan Suramadu itu banyak sekali pemalakan liar, pembegalan, kemudian belum lagi kasus bunuh diri, kemudian minim perawatan, ya minim maintenance. Lampu-lampunya juga yang dulu megah sekarang sudah mulai redup. Belum lagi di daerah sekitar Suramadu, khususnya di area Madura, masuk ke area Bangkalan itu sangat gelap gulita. Kalaupun ada pos polisi sangat jarang. Kalaupun ada lampu sangat jarang. Ketika diperbaiki ya lampunya ala kadarnya. Ya bandingkan saja dengan di Surabaya yang notabene mereka dalam tanda kutip lebih aman, lebih safety. Sehingga saat ini jembatan Suramadu itu butuh penanganan yang serius. Apakah Suramadu ini akan dibiarkan seperti ini atau memang eh, untuk saat ini Suramadu apakah mau berbayar lagi? Kondisi Suramadu saat ini sangat-sangat urgent ya. Ya, jadi urgensi Suramadu menurut saya pribadi, walaupun saya bukan pengamat publik, Suramadu itu hendaknya diberlakukan pembayaran lagi ya, karena memang Suramadu itu butuh yang namanya maintenance. Bayangkan saja jembatan yang digadang-gadang adalah jembatan yang akan tahan 100 tahun. Jadi kalau Anda lewat di Suramadu khususnya di jalur sepeda motor ya atau motorcycle track itu, aduh, itu banyak yang berlubang. Saya pernah beberapa kali lewat Suramadu itu, waduh, itu sangat sangat tidak layak lah untuk sekelas jembatan nasional ya, sekelas jembatan yang memiliki tinggi pride-nya itu. Jadi di jalur motor khususnya dari Suramadu itu, kalau Anda lewat di situ naik motor itu memang sangat tidak layak, banyak jalan berlubang, kemudian jalannya tidak rata. Belum lagi jalur sepeda motor, kemudian jalur mobil itu tidak ada bedanya. Kadang sepeda motor lewat di jalur mobil, kadang jalur mobil itu ya kadang mereka tidak terkontrol speednya, kadang sampai 150 lebih. Itu kan membahayakan pengendara yang ada di situ. Belum lagi ada orang yang berjualan gitu ya, pedagang kaki lima itu bebas saja masuk keluyuran Suramadu, memakai sepeda sepeda ontel itu bebas saja keluyuran Suramadu. Bandingkan dengan dulu Suramadu sebelum gratis, perawatannya oke ya, kemudian keamanannya juga sudah pasti, pembegalan ya jarang terjadi walaupun masih ada. Sehingga ini merupakan hal yang sangat urgent untuk diperhatikan. Dalam video ini saya ingin mengajak kepada pemangku kebijakan ya, terutama para wakil daerah agar memperhatikan betul urgensi Suramadu itu, tolonglah. Dan juga keamanan di sekitar Suramadu terutama di area Bangkalan itu tolong ditingkatkan. Karena ya mohon maaf ya, eh, pembegalan atau kekerasan yang ada di Bangkalan khususnya itu masih tinggi. Kriminalitas yang ada di sana masih tinggi. Yang mana Bangkalan itu banyak sekali kota santri gitu ya. Kota dzikir dan sholawat, bahkan terpampang nyata itu di pintu masuk sebelum ke Bangkalan kota. Itu kenapa kok masih kriminal tinggi? Ya,
salah satu faktor utamanya adalah ekonomi belum merata. Ketika perekonomian merata, SDM-nya sudah bisa berubah, pendidikan sudah mulai merata, ya diharapkan perilaku masyarakat juga berubah. Tetapi Suramadu yang sudah diresmikan mulai tahun 2009 hingga tahun 2025 ini itu belum dirasakan dampaknya. Bagaimana tokoh masyarakat bisa merangkul masyarakat Madura khususnya Bangkalan kalau seperti ini? Suramadu itu kan jembatan nasional, kebanggaan Jawa Timur, kebanggaan Indonesia, tetapi tidak dirawat. Jadi saya sangat setuju kalau Suramadu itu dikembalikan menjadi berbayar lagi. Ya kita harus mengambil sikap tegas ya. Karena kalau dibiarkan secara terus-menerus, ya lama-kelamaan Suramadu ini akan menjadi jembatan yang begitu mencekam. Belum lagi terdengar kabar bahwa di daerah Suramadu itu, terutama di Bangkalan lagi-lagi, itu ada senar layangan yang tajam itu kan bisa mencelakai dan bisa membahayakan pengendara. Belum lagi kasus-kasus yang lain ya. Coba deh kita pikirkan bersama, masa iya sih di jembatan nasional seperti itu ada begal gitu? Kok bisa seperti itu? Bagaimana masyarakat Bangkalan dan Madura khususnya bisa bisa ada kejadian seperti ini? Kenapa ini? Ada apa dengan masyarakat Madura gitu? Jadi mungkin kalau seperti ini terus ya orang yang ada di luar Madura takut ya untuk masuk ke Madura. Karena ya jembatannya seperti itu mencekam, kemudian tidak safety, tidak layak gitu ya. Dalam tanda kutip semua ya. Dan ya ala kadarnya begitu. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita berbenah gitu ya. Kita satukan pemikiran kita bersama gimana caranya agar Suramadu ini bisa berbayar kembali. Mudah-mudahan video ini ditonton oleh semua pemangku kebijakan di daerah setempat ya, di daerah Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Madura, agar Suramadu itu diberlakukan pembayaran lagi, diberlakukan tarif lagi, sehingga bisa aman, bisa tentram, bisa indah lagi seperti dulu, dan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Madura dan Surabaya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan ada kata-kata yang menyinggung atau ada referensi yang kurang tepat, silahkan diskusikan di kolom komentar. Saya minta maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.